strategis. Ya, kalau bisa kita produk kita udah tidak. Kalau bahasa di sini Pak, saya buat buku itu kan hapuskan Islamofobia, pengantarnya Pak Lanyala Mahmud Fataliti, Ketua DPD ya tadi Pak Kiai, buku Lanyala. Termasuk ketika ditawarkan ini, beliau semangat, sudah saya bikin pengantarnya. Dan dalam pengantarnya itu tadi, gitu kan, aneh katanya, prihatin kita bangsa Indonesia ini, kenapa satu momentum strategis produk PBB tidak direspon, tidak diramaikan, gitu kan, kok adem-adem saja. Padahal ini kalau direspon kan bagus. Kalau undang-undang itu diproduk, maka itu akan menjawab permasalahan yang sebenarnya kita rasakan, yaitu umat Islam di Indonesia yang terpinggirkan, umat Islam yang dianggap sebagai musuh. Inilah kebodohan negeri, kebodohan pemimpin negeri kita adalah menganggap umat Islam sebagai musuh. Kan bodoh, umat Islam ini mayoritas. Dan kalau mau didukung kebijakan politik pembangunannya, jadikan sahabat umat Islam itu. Maka akan ada kontribusi, akan ada partisipasi, dan daya dukung, akan dikuatkan segala kebijakannya. Tapi karena kebodohannya itulah menyebabkan dia tidak didukung. Kayak pemimpin sekarang kan tidak didukung umat Islam, betul kan? Ya karena memusuhi umat, menjauhkan umat. Itu kebodohan murokab. Bergantung. Nah, mungkin saya sedikit saja kan disuruh katanya singgung sedikit buku. Nah, udahlah. Bagian akhir, bagian tengah saja, ya. Ini bagian akhirnya, ya, bagian akhir itu berkaitan dengan tadi. Sebab kenapa umat Islam tidak dijadikan sahabat? Kenapa umat Islam tidak dijadikan sahabat? Ada beberapa poin. Satu, pertama, karena ada kegalauan ideologis. Jadi kegalauan ideologis itu adalah Pancasila dianggap hasil resepsi adopsi kepentingan umat Islam. Kemudian kita tahu kan dalam sejarahnya, Piagam Jakarta akhirnya terakomodir dalam konsensus sampai ke Pancasila 18 Agustus. Tuhanan yang Maha Esa itu masih Islami. Bagi kelompok Islamofobis, gitu kan, itu merupakan problema. Jadi ada kegalauan ideologis. Maka mereka melakukan perlawanan di kelompok Islamofobis ini, perlawanan ideologi, yaitu Pancasila 1 Juni 45. Hari ini. Jadi 1 Juni 45 yang dia gembor-gemborkan itu adalah bagian ideologi Islamofobis. Karena kegalauan ideologi. Mereka galau dengan Pancasila 18 Agustus 1945 yang sebelumnya 22 Juni 1945 yang sebelumnya produk dari PPKI yang kekuatan Islam juga muncul. Bahkan ada diskusi soal negara Islam pada awalnya. Yang kedua adalah trauma historis soal Islam dan kebangsaan. Islam versus kebangsaan. Nah sekarang ini lewat pemilu kelompok kebangsaan merasa menang. Karena kelompok kebangsaan merasa menang, maka dia harus melumpuhkan, menghancurkan, mengalahkan, membuat tidak berdaya kelompok Islam. Ini faktor penyebab kenapa tidak bersahabat. Karena dia merasa menang ini kelompok kebangsaan itu. Jadi trauma historis. Yang ketiga adalah karena kepentingan asing anti-Islam menyusup atau menunggangi konfigurasi politik yang ada. Penguasa oligarki berparadigma materialisme, berbahasa investasi, serta sarwa pengembangan ekonomi, gesit mengotak-atik spiritualitas bangsa. Jadi paradigmanya materialistik, paradigmanya ya sarwa investasi. Ini
rezim investasi pasti akan mengotak-atik spiritualitas bangsa. Karena prinsipnya materialistik. Komunis sebenarnya. Negara ini kalau nggak kapitalis adalah komunis. Paradigmanya komunis ini. Kalau komunis nanti agama, maka dia tidak akan bersahabat kepada umat. Ini faktor ketiga. Faktor keempat, trauma 212. Ini kan alur, ya. Ini alur semua lah, yakin lah, gitu ya. Ini trauma itu. Kalau umat Islam bergerak 7 juta kumpul, itu baru Ahok. Bagaimana kalau yang lebih menohok? Gitu ya. Yang lebih mendasar, itu kan baik sistem maupun mungkin person pemimpin. Kalau umat Islam bergerak, bahaya ini. Jadi ini trauma 212. Maka ayo ulangi 212. Kalau lebih gede dulunya, turun kanan ganti pemimpin yang ada. Lalu yang kelima, yang kelima, media sosial menjadi ajang pertarungan yang kita sebut dengan Muslim Cyber Army. Jadi ternyata sekarang ini media sosial dikuasai oleh kekuatan Islam. Jadi kalau kita lihat grup-grup WA itu lebih besar kekuatan Islam. Suara-suara oposisi lebih dominan. Ya. Maka mereka pasang buzzer-buzzer yang nggak bermutu. Kan kayu, kan namanya juga buzzer kan. Tapi yang penting mengganggu. Ya, tujuannya hanya mengganggu saja. Jadi itu yang kelima. Sehingga mereka terus berusaha yang disebut faktor tidak bersalah. Nah, kemudian sekarang bagaimana mengantisipasi? Kedua, nah ini. Nah, hapus Islamofobia. Jadi judul ini. Ada cerita soal Amerika, DPR RI-nya, DPR Amerikanya, tapi intinya beginilah: 4 langkah memberantas Islamofobia di Indonesia. 1. Mengubah pandangan dan sikap pemerintah dan berbagai elemen politik yang menjadikan Islam sebagai masalah bahkan musuh. Islam dan umat Islam sesungguhnya adalah potensi utama bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi ini menyangkut penguatan civil society. Karena kekuatan kita ada di situ. Bagaimana dengan kekuatan yang ada kita mendesak, mendorong, memberi pengaruh terus-menerus agar ada kebijakan. Ini umat Islam menjadikan potensi. Umat Islam menjadikan kekuatan bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa dan negara harus bersahabat dengan umat Islam. Jangan dimusuhi. Bodoh kalau memusuhi umat Islam. 2. Hentikan stigmatisasi Islam dan umat Islam sebagai radikal, intoleran, anti kebinekaan dan sejenisnya. Ini namanya firehose of falsehood. Firehose of falsehood, semburan fitnah. Dia yang radikal, dia yang intoleran, dia yang anti kebinekaan, tapi dia akan menuduh dulu orang lain. Gitu. Anti kebinekaan, radikal, teroris dan sebagainya. Jadi itu namanya firehose of falsehood. Itu semburan fitnah. Jadi sekarang hentikan itu. Gitu. Jadi kita lawan. Termasuk juga melawan bahasa deradikalisasi yang hakikatnya deislamisasi, hakikatnya lebih dalam lagi dekuranisasi. Gitu. Dia bahasakan moderasi. Nah, moderasi itu bagi dia dan bagi kita dirugikan kalau kita bisa menerima dan begitu saja menerima moderasi beragama, wasatiyah dan sebagainya. Karena itu adalah plotisme, pengambangan nilai. Itu adalah sekularisasi. Itu adalah liberalisasi. Itu adalah menghilangkan fanatisme beragama. Jadi moderasi beragama ini racun.
Ya, itu COVID-19-nya keagamaan. Menular. Gitu ya. Makanya Kementerian Agama bikin program. Kementerian Pendidikan atau Dikbud bikin program kurikulum moderasi beragama. Tapi itu sebetulnya racun-racun yang mau dimasukkan ke umat Islam. Karena kita luruskan. Padahal kalau lihat Al-Quran, moderasi dalam konteks umatan wasato itu bukan soal tidak kesana tidak kesini, bukan soal moderat. Wajananakum umatan wasato, gitu kan? Litakunu syuhada 'alan nas. Liyakuna Rasulullah alaikum syahida. Tuh, kalau lihat ke sana, gitu kan? Bahwa umatan wasato itu umat yang unggul. Umat yang menang, umat yang hebat, bukan umat yang moderat. Dari mana umat moderat? Gak ada umatan wasato, umat moderat. Yang ada adalah litakunu syuhada 'alan nas. Itu saksi kan atas umat manusia. Jadi unggul. Al-khiyar wal ajwad. Itu umat pilihan dan umat yang unggul. Ketiga, tidak mengarahkan narasi ke arah sudah itu ya. Sama saja. Menunggangi moderasi untuk melumpuhkan Islam dan umatnya hanya menciptakan kegaduhan perlawanan. Jadi umat Islam pasti akan melakukan perlawanan, gitu ya. Dan umat Islam harus melawan. Jangan diam saja. Kan? Bagaimana mau wibawa umat ini? Kan? Kaifama takunu yuwalu alaikum. Kalian diperlakukan tergantung kualitas kalian. Kalau kualitasnya singa, ditakuti. Tapi kalau kualitas bebek, digiring-giring. Ya. Yang keempat, ini membuat perundang-undangan dengan substansi anti-Islamofobia, memberi sanksi atas sikap anti-Islam baik dilakukan oleh umat lain maupun umat Islam sendiri yang dangkal atau jahil mengenai keislamannya. Jadi undang-undang anti-Islamofobia strategis. Kita bukan melihat saja kacamata seperti tadi ya Ustaz, gitu kan? Kita melihat ini ada desain global. Oleh karenanya harus dilakukan perlawanan. Kalau bahasanya terakhir bahasanya malahnya lah meneliti ratifikasi katanya. Itu resolusi PBB ya, sebagai hari anti-Islamofobia diratifikasi saja. Tapi bagi kita dibuat undang-undang yang bisa memenuhi elemen-elemen perlindungan kepada umat Islam, dan mereka yang melakukan hal yang seperti itu kita hukum dengan hukum yang ada melalui aturan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Demikian materi penutup yang luar biasa, Pak Rizal. Semoga tulisan beliau ya terus menginspirasi kita setiap harinya. Ya. Baik, kita waktu sudah mepet ke dulu. Kita ada pernyataan sikap dulu, bapak-bapak sekalian. Begitu saat semua pemateri, kemudian juga ketua gerak, Rohim, dan juga perwakilan ormas yang hadir. Mangga ke depan semua, betul. Untuk membersamai kita semua untuk membacakan teks pernyataan sikap berkaitan dengan silaturahim kita tentang kami yang terdiri dari ulama, kiai, dai, advokat, dan aktivis Islam Jawa Barat dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, Islam pasti bukanlah teroris. Dan teroris bukan Islam. Untuk itu kami berlepas
menyebarkan pemikiran radikalisme, terorisme, ISIS, CAD, dan jaringan teroris lainnya yang nyata dan jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan sesungguhnya. Dua, NKRI merupakan warisan leluhur umat Islam yang harus dijaga, dirawat, serta dibangun bersama oleh semua elemen bangsa. Tiga, Islam dan NKRI merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, karenanya tidak bisa dihadap-hadapkan dan dibentur-benturkan. Empat, elemen umat Islam terdiri dari kiai, ulama, habaib, dai, dan aktivis lainnya adalah merupakan aset bangsa yang harus diberikan ruang dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara, serta perlindungan dari tindakan Islamofobia. 5. Mendorong kepada para stakeholder baik legislatif, eksekutif, serta seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melahirkan undang-undang dan perda anti-Islamofobia di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat agar menjadi perhatian bagi semua pihak serta ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Billahi taufiq wal hidayah wa nafa'a bikumul Islam wal muslimin. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali para bapak sekalian.